Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisa Albar dengan NPM 094124111005 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi kelas 1A angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai tugas bahasa Indonesia dari dosen pengampu Dr. Hairul SPD MPD. Yang pertama yaitu tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu dipilih karena sifatnya yang sederhana, fleksibel, dan sudah dikenal luas oleh masyarakat di berbagai daerah. Tokoh penting dalam sejarah bahasa Indonesia adalah yang pertama, lahir Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pada 8 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Saat itu bahasa ini masih dikenal sebagai bahasa Melayu yang banyak digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar suku di Nusantara. Yang kedua, ditetapkan sebagai bahasa negara 1945 dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Status ini menegaskan peran bahasa Indonesia dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Yang ketiga, yaitu perkembangan pasca kemerdekaan, di mana bahasa Indonesia terus berkembang sebagai bahasa ilmu, pengetahuan, sastra, dan komunikasi nasional. Berbagai lembaga seperti Pusat Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berperan dalam standarisasi dan pengembangannya. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Berdasarkan kedudukannya, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, sebagai bahasa Indonesia, ada alat pemersatu bangsa dengan beragam suku dan bahasa daerah, identitas nasional yang mencerminkan kebangsaan Indonesia, dan sarana komunikasi antar suku dan budaya. Yang kedua yaitu sebagai bahasa negara, bahasa resmi dalam pemerintahan dan administrasi, bahasa pengantar dan pendidikan di berbagai jenjang, dan alat komunikasi dalam hukum, perundang-undangan, dan dokumen resmi negara. Yang ketiga yaitu sebagai bahasa ilmu pengetahuan, digunakan dalam dunia akademik dan pendidikan. Nah, dengan ini kita bisa simpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa resmi negara, serta sarana komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Sejak diresmikan dalam Sumpah Pemuda 1928 dan ditetapkan dalam Undang-Undang 1945, bahasa Indonesia terus berkembang sebagai identitas nasional, bahasa pendidikan, serta media ilmu pengetahuan dan komunikasi. Indonesia tidak hanya sebagai simbol kebangsaan, tetapi juga sebagai alat untuk memajukan peradaban Indonesia. Baiklah, itu adalah penjelasan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia dari saya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.